2024. Untuk yang pertama, kebetulan Pak Made, Pak Nur Asam, dan Pak Eman sudah bergabung. Untuk acara yang pertama, sambutan dari Pak Made. Monggo Pak Made, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Mohon maaf, kelupaan saya. Pak Eman, Pak Nur. Sami, Pak. Diingatkan Bu Yuni datang. baru. Kebetulan hari ini di Bali hari raya, Pak. Jadi masih ikut sembahyang jarak jauh sama ibunda. Jadi lupa acaranya. Kita mulai ya. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Ya, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, hari ini kita mohon maaf berjalannya mendadak ya, karena memang seperti kita ketahui bersama, kita dapat hibah PKKM ya. Jadi luarannya adalah perubahan kurikulum. Seperti yang sudah kita sosialisasikan bersama di kuliah-kuliah juga, bahwa semester ini kita akan menggunakan kurikulum 2024 ya, yang sudah kita proses bersama dari semester kemarin gitu ya. Kita juga udah godok bersama dosen-dosen, kemudian bersama alumni, kemudian kita godok juga bersama stakeholder kita, perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja, ya, kemudian tempat kita magang juga, gitu ya, dengan berbagai masukan dari stakeholder, kemudian kita rumuskan mata kuliah yang sudah disepakati bersama, gitu ya. Dan kemarin kalau tidak salah hari apa itu ya, kita sudah talk bersama, itu, kemudian akan kita jalankan di semester ini. Nah, besok Senin ini kan kita sudah mulai perkuliahan yang baru. Nah, untuk KRS-an, monggo silakan kalian bisa ambil mata kuliah yang sudah disiapkan oleh prodi ya. Jadi konsentrasinya juga sudah berubah ya. Jadi ada beberapa konsentrasi yang SI, SK, dan TI sudah disepakati bersama, gitu ya. Kemudian yang kurikulum lama mungkin nanti akan dikonversi, disesuaikan dengan kurikulum yang baru. Begitu ya. Rasanya adik-adik semua sudah kita kasih info akan ada perubahan kurikulum. Nah, untuk detailnya sekarang, monggo silakan Pak Eman akan menjelaskan, Pak Eman atau Pak Nur yang akan menjelaskan kurikulum yang baru, baik itu SK, TI, dan sistem informasi. Monggo, untuk lebih jelasnya, siapa duluan nih? Pak Nur apa Pak Eman? Monggo, silakan. Monggo Pak Nur dulu Pak. Monggo Pak Nur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf. Waalaikumsalam. Hampir kelupaan. Di WA. Udah mau keluar lagi nih padahal. Oh, iya, jadi saya juga sudah sering menyampaikan pada teman-teman mahasiswa kalau kita memang berencana akan melakukan perubahan kurikulum, gitu ya, untuk mengejar dengan kebutuhan dari industri, gitu. Karena mau tidak mau memang ya kita harus menyesuaikan kan dengan industri, begitu. Nah, mungkin kalau dari SI yang bisa saya sampaikan, peminatan kita kalau sebelumnya hanya ada CIS dan BIS
Corporate Information System dan Business Information System. Maka pada kurikulum mendatang ini, mulai hari Senin besok itu kita sudah mulai peminatan yang baru, yaitu ada tata kelola teknologi informasi, kemudian kecerdasan bisnis, dan digital entrepreneurship. Nah, apa itu? Kalau tata kelola mungkin ya seperti tata kelola biasa ya, yang sering ketahui. Ada tentang keamanan, tata kelola keamanan, tata kelola ya yang lain lah, tentang tata kelola begitu. Kemudian kalau kecerdasan bisnis ini sebenarnya bahasa Inggrisnya mungkin yang lebih dikenal business intelligence. Jadi bagaimana kita bisa membantu bisnis dengan sesuatu yang lebih cerdas. Nah, yang berikutnya digital entrepreneur. Digital entrepreneurship ini lebih ke bagaimana kita bisa membantu di era sekarang, di bisnis sekarang ini melalui platform digital. Seperti digital marketing, kemudian digital bisnis seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu nanti yang kita akan lebih menuju ke arah sana. Sehingga kita harapkan lulusan SI Narutama itu ketika lulus nanti ya sudah bisa langsung mengetahui apa yang akan dilakukan di era sekarang ini. Begitu. Mungkin itu dulu pengenalan dari saya. Kalau Anda mungkin bisa ada tanya jawab atau pripun, saya lebih senang itu sih ya. Karena kalau searah itu kan hanya ada dua yang mungkin. Yang pertama itu khutbah, kalau khutbah kan bisa searah. Yang kedua itu stand up komedi. Nah, karena saya lucu, jadi nggak mungkin stand up. Ini juga bukan waktunya khutbah, jadi ya yang penting dua arah lah. Gitu Pak, saya kembalikan ke Mbak Yuni. Monggo Mbak. Recording in progress. Untuk selanjutnya langsung ke Pak Eman ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, jadi untuk mungkin di sosialisasi ini bisa kita lakukan secara umum ya. Jadi nanti untuk yang terkait dengan konversi dan lain sebagainya itu nanti masing-masing mahasiswa kalau ada kesulitan mungkin bisa menghubungi fakultas atau prodi gitu ya. Kemudian tadi Pak Nur menjelaskan mengenai SI, saya coba yang SK ya dan TI. Untuk yang SK dan TI, yang SK ini mungkin yang paling banyak perubahannya, karena yang dulunya kita konsentrasinya atau peminatannya ada di BIM dan teknologi mobile ya. Sekarang kita arahkan ke IoT dan jaringan teknologi dan jaringan ya, gitu. Karena sesuai dengan amanat dari lembaga akreditasi ya, Mandiri atau Infocom ya, itu untuk sistem komputer itu arahnya ke sana ya, karena untuk game justru tidak ada ya, game justru tidak ada, makanya untuk game kita arahkan ke infrastruktur dan jaringan ya. Untuk yang teknologi mobile mungkin nanti bisa kita arahkan ke IoT ya. Kemudian untuk yang prodi TI itu yang kemarin ada KDD, kemudian image processing dan data application, ini kita juga kembalikan ke marwahnya ya, itu dan beberapa kaitannya dengan perkembangan teknologi. Yang pertama terkait dengan kecerdasan buatan ya.
yang lagi tren juga. Kemudian ada keamanan cyber, dan yang core dari informatika yaitu programmer ya, yaitu pengembangan perangkat lunak. Jadi 3 peminatan itu yang akan kita tawarkan di kurikulum baru. Kemudian untuk perubahan yang berikutnya itu terkait dengan mata kuliah MBKM ya, yang 20 SKS ya. Nah, jadi untuk mata kuliah MBKM mulai di semester ini ya, semester Gasal 2024 ini itu kita buat sebagai suatu pilihan ya, suatu pilihan di mana pilihannya mahasiswa bisa mengambil MBKM yang utuh 20 SKS, atau kalau tidak bisa memenuhi MBKM 20 SKS itu mahasiswa bisa mengambil KKN dan kerja praktek ditambah dengan beberapa mata kuliah. Total dari mata kuliah tersebut sama 20 SKS ya. Cuma bedanya kalau yang MBKM itu satu BKP ya istilahnya, bentuk kegiatan pembelajaran itu setara dengan 12 SKS. Kalau yang belum bisa memenuhi MBKM itu alternatifnya bisa mengambil yang kerja praktek plus beberapa mata kuliah, kemudian KKN plus beberapa mata kuliah, totalnya sama ya 20 SKS. Kemudian untuk penelitian ya itu kita kita kembalikan ke tugas akhir ya. Jadi penelitian tetap ada, tetapi dia masuk ke BKP dari MBKM ya. Penelitian bisa penelitian mahasiswa ya, atau nanti bisa penelitian dosen dengan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa berkolaborasi dengan dosen untuk menyelesaikan suatu penelitian, dan itu nanti akan kita akui sebagai BKP dari MBKM dengan pengakuan maksimal 20 SKS. Kemudian untuk ini yang penting, jadi untuk kurikulumnya nanti bisa dipelajari di sini ya, bisa kita buatkan linknya ya di has.id kurikulum FIK 2024 ya. Mungkin berapa sudah bisa mengakses ini ya, mengakses Simnaro untuk mengisi KRS-nya. Mungkin dari sini seperti yang disampaikan dengan Pak Nur tadi ya, alangkah lebih baiknya kalau di forum ini juga bisa kita buat untuk tanya jawab ya terkait dengan kesulitan yang diambil ketika menentukan mata kuliah baru di kurikulum yang baru ini ya. Mungkin itu dari saya. Monggo silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eman, Pak Nur. Oke, mungkin lanjut aja ke tanya jawab mungkin, atau sudah semua melihat kurikulum yang baru kan ya? Sudah di-share sama fakultas ya. Nah, kira-kira apa kendalanya ke depan? Ya, pasti banyak kendala nih karena kita baru mulai kurikulum yang baru. Monggo silakan ditanyakan. Di sini. Permisi Pak, boleh Ya. saya bertanya? Monggo silakan. Nama saya Vicky Janur Putra Pertama dari Prodi SK. Pak, saya mau nanya nih. Kira-kira kalau saya lintas jurusan, lintas prodi itu kan ada penjuruannya tuh Pak. Nah, saya itu minatnya itu di digital forensik Pak. Dan kebetulan sekarang MSIB di digital forensik juga Pak. Apa boleh Pak? Maksudnya gimana, Mas? Ya, jadi gini Pak, saya kan SK nih. Iya. Sedangkan penjuruan digital forensik itu kan masuknya ke TI. TI, oke. Saya boleh nggak Terus? sih ikut penjuruan digital forensik? Soalnya kan saya lagi MSIB digital forensik sekarang. Dan kebetulan sebelum-sebelumnya saya ada sertifikasi digital forensik dari SI Konsil, Pak. Itu gimana? Ya, Pak Padi, gimana? Kalau saya sih, kamu semester berapa sekarang, Mas? Semester 5, Pak. Semester 5, oke. Karena ini untuk semester 5 ya, monggo silakan aja. Oh. Jadi, karena sebenarnya kalau dicari kan karena kurikulum ini baru, mestinya sudah ngikutin kurikulum yang baru.
Tetapi karena kamu peminatannya sudah di semester 5, ya udah monggo silakan. Ya, Ya. diikutin boleh aja sih. Nanti juga tugas akhirnya atau ikut riset dosen juga boleh larinya ke situ. Karena sudah semester 5 ya, tapi untuk yang semester baru ya pasti kita mulai dari kurikulum yang baru. Nggak masalah sih. Ya, Begini monggo. Pak, ingin melanjutkan Hmm, ya Pak, izin ya. melanjutkan. Hmm. Saya ini kan di MSIB itu kan banyak kenalan juga. Ternyata itu yang paling mendekati dengan digital forensik itu justru di sistem komputer daripada ke teknik informatika, Pak. Hmm. Saya banyak kenalannya seperti itu, Pak. Makanya kok saya bingung, ini kok masuknya ke TI, Pak. Nah, itu kan menurut dari teman kamu kan. Karena Ya, teman kamu kebanyakan, Pak. mungkin Soalnya banyak yang di tidak grup bilang begitu. tidak mengerti atau belum paham kita ini punya 3 prodi. Jadi Iya. ada sistem komputer, sistem informasi, dan teknik informatika. Ya, jadi kalau mungkin di kampus lain cuma ada teknik informatika, semua masuk di situ, Mas. SI pun masuk di teknik informatika. Nah, kita ini kan punya 3 prodi. Tentu saja konsentrasi harus kita petakan, baik SK, TI, atau SI. Gitu ya. Jadi bukan menurut dari teman-teman, tetapi kita punya mengatur ya. Kita dari fakultas kan mengatur luaran dari semua prodi. Jadi kita punya 3 prodi, jadi kita petakan yang mana masuk SK, yang mana masuk TI, dan yang mana masuk SK. Gitu ya, Mas ya? Baik, Pak. Tapi ininya boleh kan, Pak? Saya SK masuk ke digital forensik tadi itu. Boleh. Karena Oh ya, kamu siap, Pak. sudah masuk di awal. Karena di awal kan SK diarahkan ke game malah dulu. Iya. Sempat Saya mempertanyakan, Pak, apa saya salah jurusan. nggak apa-apa, lanjut aja ya. Oh Karena ya, kita siap, Pak. kan nanti gelarnya sama, sistem komputer. Cuman kita petakan lagi mulai sekarang, mengikuti kurikulum yang baru. Gitu ya, Mas Vicky. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Monggo, ada lagi nih. Silakan. Kalau Mbak boleh Helen, menambahkan, Oh, ini, monggo, Pak Nur. saya menambahkan dikit ini, Vicky. Jadi sebenarnya kalau di TI keamanan cyber ini lebih ditekankan ke programmingnya. Nah, salah satunya memang ada mata kuliah digital forensik ya di situ. Kemudian ada keamanan aplikasi web, ethical hacking, ya itu. Jadi lebih ditekankan di sana sebenarnya. Nah, di dalam dalam SK itu memang ada infrastruktur dan jaringan. Kalau saya lihat memang belum ada mata kuliah yang spesifik tentang keamanan di infrastruktur dan jaringan ini. Nanti kita akan coba bicarakan lagi karena kurikulum ini pasti akan kita bicarakan terus setiap saat perkembangannya bagaimana. Nah, kalau keamanan yang ada di SK itu memang harusnya itu spesifik tentang keamanan di jaringan, bukan keamanan di aplikasi tadi. Begitu. Jadi kalau saya setuju dengan Pak Made, monggo dilanjutkan aja. Kalau tidak salah MSIB itu kan ada yang mata kuliah jurusan lain Pak Made nggih. Nah, itu bisa ngambil MSIB itu di jurusan sebelah di TI untuk peminatan yang tadi kamu digital forensik. Forensik itu memang bagian dari keamanan meskipun tidak tentang keamanan itu sendiri, tapi tentang forensiknya. Sudah kejadian baru kemudian dilihat ini kejadiannya seperti apa, dari mana, bagaimana lah itu forensiknya. Kalau keamanannya sendiri memang kita kelihatannya memang kita harus menguati juga di sana, tapi nanti kita lihat dulu apakah ke depannya kita akan memasukkan itu ke infrastruktur dan jaringan atau tidak.
Tapi pasti akan ada perkembangan itu. Mungkin itu dari saya. Matur nuwun, Pak Made. Oke, matur nuwun, Pak Nur. Begitu ya, Mas. Oke, berikutnya siapa nih? Mbak Talia, monggo silakan. Mbak Helen dulu sepertinya, Pak. Oh, Mbak Helen. Mbak Helen, monggo Ya. silakan. Ya, permisi Bapak, saya mau tanya. Jadi kemarin kan pas dapat info dari grup FIK 2022 itu menerangkan kalau untuk mahasiswa yang diterima MSIP silahkan KRS, ya kan Pak? Untuk konversiannya seperti yang tertera. Terus kemudian ada apabila tidak diterima MSIP maka mahasiswa wajib mengambil KKN 2 SKS atau kerja praktek 2 SKS. Nah, kebetulan kemarin itu saya ikut pendaftaran MSB, yaitu magangnya. Kebetulan saya belum diterima, belum dapat kesempatan untuk diterima di MSIB-nya. Kemudian ada teman nawarin untuk magang mandiri. Nah, magang mandirinya itu dari PT Disti Teknologi. Nah, mereka itu mengarahkan pesertanya untuk mendaftarkan lewat website MBKM, Bapak. Tapi yang magang mandiri gitu, bukan yang magang MSIP. Apakah itu masuk konversian yang kerja praktek atau tetap yang 20 SKS ya, Bapak ya? Udah, Bapak. Seperti itu pertanyaan dari saya, cukup. Monggo, Pak Eman. Ya, baik Mbak. Mbak Helen jurusan apa Mbak? Dari prodi apa Mbak? Jurusan Teknik Informatika, Pak. Dari informatika ya. Untuk yang apa namanya tempat magang yang yang akan dituju itu yang magang mandiri itu kalau bisa menerbitkan MOU terkait dengan keahlian yang nanti akan dipelajari atau dipraktekkan di dalam magang ya, itu nanti bisa kita akui yang masuk ke 20 SKS ya. Tapi dan itu minimal pelaksananya adalah selama 4 bulan ya. Tapi kalau tidak bisa memenuhi itu ya, maka hanya bisa masuk di kerja praktek ya, seperti itu. Jadi nanti ini akan kita terbitkan ya aturan terkait dengan magang mandiri yang bisa kita akui 20 SK itu seperti apa ya. Tapi intinya seperti itu Mbak. Jadi kalau memang perusahaan yang dituju untuk tempat magang itu dia bisa membuatkan menerbitkan MOU yang berisi terkait dengan keahlian yang akan dikerjakan di dalam proyek magang itu, yang bisa memenuhi mata kuliah sesuai dengan prodi TI ya, maka bisa kita masukkan di 20 SKS ya. Tapi kalau tidak MU-nya biasa ya terpaksa kita akui yang di 2 SKS itu. Itu Mbak Helen, gimana? Sudah clear ya. atau sedikit tambahan ya Bapak ya, Pak? Iya. Itu kalau yang kerja praktek itu selama 4 bulan Pak maksimal? Enggak, kalau kerja praktek minimal ya. Kalau yang MSIP tadi yang 20 SKS ya, itu kita sesuaikan dengan yang dari Dikti, yaitu minimal 4 bulan sampai 6 bulan ya. Tapi kalau yang kerja praktek itu bisa 2 bulan ya. 2 bulan itu bisa kita akui sebagai kerja praktek ya, seperti itu. Jadi tidak harus 4 bulan ya. Jadi minimal 2 bulan bisa kita akui sebagai untuk yang kerja praktek ya. Ya. Baik, Itu Bapak. Mbak. Terus maaf Bapak, ada pertanyaan tambahan. Ya, untuk kurikulumnya ini yang teknik informatika di semester 5. Itu kan beberapa kan sudah saya ambil sebelumnya kan, mungkin karena kurikulum lama kayak pengolahan citra digital sama metodologi penelitian. Itu berarti nilai yang lama itu tidak dianggap Bapak, atau kita mulai dari nol lagi gitu? Bagaimana? Ya enggak. Jadi nanti kan kita kalau mata kuliahnya sama nggak ada masalah, berarti kan sudah diambil ya. Tinggal mengambil mata kuliah yang baru yang belum diambil, itu saja. Tetapi kalau memang nanti ada kendala di jumlah SKS yang mungkin sudah
terlanjur diambil banyak, ya nanti baru kita petakan kira-kira konversinya seperti apa. Jadi itu mungkin tidak bisa secara ini ya, harus personal ya, jadi personal, case by case ya seperti itu. Tapi kalau mata kuliahnya sama dan sudah diambil di semester sebelumnya ya bukan dihilangkan, ya itu tetap diakui gitu loh. Jadi nanti yang muncul di transkrip itu adalah mata kuliah yang sudah diambil di semester yang lalu ya, kecuali yang dikonversikan ya nanti akan diubah ke semester yang baru. Tapi kalau tidak ya tetap muncul nanti di transkrip itu seperti itu, Mbak. Tinggal Mbaknya mengambil mata kuliah baru yang belum ditempuh, kemudian nanti total bisa mencapai 144 SKS ya, seperti itu. Itu Mbak Ellen. Ya. Iya, baik Bapak, terima kasih sudah cukup. Monggo yang berikutnya silakan. Berikutnya Mbak Thalia. Baik, terima kasih Bu. Bapak mohon izin bertanya. Perkenalkan saya Thalia Dewi Savitri dari Prodi Teknik Informatika semester 7. Nah, untuk semester 7 saya lihat di kurikulum itu kan ada mata kuliah yang sudah kami ambil sebelumnya kan Pak. Seperti SIG, terus sama software quality sama KKN. Nah, otomatis itu nanti kita saat semester 7 KRS-nya itu kita hanya ambil manajemen proyek perangkat lunak, interpersonal skill, sama mata kuliah prodi lain 3 dan 4 itu. Apakah seperti itu, Pak? Mbaknya semester 7 ya? Oke, saya semester 7, Pak. Jadwal sudah dipetakan semester. Oh iya, ini info dari Pak Gusas ya. Di jadwal itu sudah dipetakan per semester, Mbak. Jadi semester 7 itu dia yang bisa diambil mata kuliah apa? Sudah dilihat jadwalnya? Ya, sudah kan saya lihat di jadwal itu kan ini kan Pak, ada di semester 7 itu mungkin interpersonal skill, terus software quality assurance, KKN gitu kan. Nah, untuk itu kita sudah selesai. Maksudnya kita sudah ambil di semester sebelumnya. Dan tinggal sisa yang di kurikulum itu mungkin sisa manajemen proyek perangkat lunak, interpersonal skill, sama mata kuliah prodi lain. Itu apa kita nanti ambil KKN lagi, software quality sama SIG lagi atau bagaimana? Enggak, kalau sudah diambil saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau sudah diambil ya nggak usah diambil lagi. Kenapa? Ngapain diambil lagi? Tinggal nanti mata kuliah yang belum diambil apa mata kuliah wajib ya, terutama sama dan pilihan yang terkait dengan peminatan yang mau diikuti ya itu. Jadi yang diambil ya diabaikan, nggak usah gitu. Berarti kan yang di semester 7 itu kan 20 SKS kan Pak ya. Nah, itu kan mungkin cuman kalau kita ambil manajemen sama interpersonal skill sama prodi lain kan enggak sampai 20. Berarti sisanya itu kita ambil yang peminatan itu. Iya, kan ada mata kuliah pilihan tadi. Mata kuliah semester 7 ada mata kuliah pilihan. Oh iya, di semester kan didapatkan juga di semester 5 ya. Mata kuliah pilihan. Kan gandengannya semester 7 kan semester 5, semester 3 dan semester 1 ya. Jadi kalau semester 7 nanti bisa kalau memang SKS-nya kurang itu bisa mengambil di semester bawahnya dengan catatan jadwalnya tidak bentrok ya, mudah-mudahan tidak ya. Oh, berarti kalau semisal tidak mengambil peminatan itu apakah boleh, Pak? Boleh, gini loh Thalia. Thalia itu SKS-nya sudah berapa? Kan udah semester 7 kan? SKS-nya iya. Jadi tinggal ambil yang kekurangannya saja, kan sudah tinggal dikit kan? Ya, benar Pak. Ya kan? Harusnya lulus itu nanti kan 144. Kemudian kalau Thalia sudah lebih dari 120 SKS, itu udah boleh ngambil tugas akhir atau penelitian. Kan gitu aja. Oh, terus jadi nggak perlu harus mengambil mata kuliah lagi. Jadi yang ada itu kemudian sisa SKS-nya bisa ngambil tugas akhir. Gitu ya. Oh, ya Pak. Terus kan ini
mungkin kan saya kan tahun ini kan kemarin kan yang lolos PKM juga. Semisal kalau dikonversi ke yang mata kuliah yang itu apakah bisa, Pak? Boleh saja, mari ngono gak kuliah awakmu. Enggak, maksudnya kalau misal dikonversi gitu kan, Pak. Ya, nanti bisa didiskusikan sama Pak Eman ya. Jadi Pak, Ya, saya dapat PKKM, apa, PKM, PKM. kemudian apa bisa dikonversi. Nanti personal datang ke Pak Eman ya. Nanti bisa Oh, dikonversi. baik. Berarti Oke. kita semisal ambil TA, kan semisal TA tadi kan minimal kan 120 SKS. Nah, mungkin kita sudah 141 SKS. Hmm. Semisal kalau ambil TA itu apakah bisa? Boleh. Yang penting itu yudisiumnya itu nanti yang 144 SKS itu nih, Pak. 144, betul. Oh, oke. Ya, baik Pak. Terima Ya. kasih. Ya, menambahkan Mbak Talia. Jadi kalau di jadwal kan sudah ini ya, jadwalnya sudah dapat ya Mbak Talia? Iya Pak. Apa? Jadwal sudah dapat? Jadwalnya sudah. Ini kan ada ya, ini sudah dipetakan ya. Jadi yang semester 7 kan sudah ada ya, dia kan ada semesternya ya. Jadi kalau semester 7 itu dia bisa mengambil interpersonal skill, mata kuliah prodi lain, kemudian apa namanya, yang kelas A ya, kelas A. Itu manajemen proyek perangkat lunak, Pak. Ya, itu. Ya itu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Sama software quality itu. 6, 7 ya, itu yang bisa diambil etika profesi ya. Ya, sama yang software quality juga. Ya, jadi seperti itu tadi ya. Jadi kalau apa namanya SKS sudah memenuhi ya tinggal mengambil yang belum aja gitu loh. Apalagi sudah semester 7 kan tinggal itu aja. Jadi kalau nanti masih bingung bisa langsung konsultasi ke saya ya. Oh, baik Pak. Nanti mungkin saya konsultasi sekaligus konversi PKM juga. Oke, monggo silakan. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang lainnya monggo. Mas Imam Syafi'i selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya Imam Syafi'i dari Prodi Teknik Informatika. Mau tanya, saya di semester antara kemarin sudah ngambil KKN dan kurang magang saja Pak untuk semester ini. Terus untuk semester ini apakah saya boleh mengambil magang saja Pak? Dan matkul lain itu nanti dikonversi. Karena yang saya takutkan jika jadwal untuk matkul dan magangnya itu bentrok Pak. Ya, itu aja Pak. Sekian. Semester berapa? Semester 7 saya. SKS-nya sudah berapa? SKS-nya sudah 108. 108, berarti masih kurang banyak berarti itu. Iya, kurang. Kurang banyak, spesifikasi kurang banyak. 108 ya, berarti kurang. Hitungannya ini mungkin Pak, magang kan dia 20 SKS hitungannya dia kemarin kan. Pakai kurikulum lama. Itu ya. Jadi kalau mau ngambil magang ya. Jadi gini, kalau magang semester itu ya, semester 7 kalau cuma magang masih magang yang mana? Yang 20 SKS atau yang magang yang mandiri, Pak. Jadi di pikiran saya ngambil magang dan juga ngambil matkul, tapi yang matkul nanti dikonversi, Pak. Dari hasil magang itu apakah bisa apa tidak, Pak? Kalau magangnya mandiri ya bisa. Nggak bisa ya, Pak ya? Iya, cuma apa namanya 2 SKS itu kerja praktek kita harus sebagai kerja apa yang kalau bisa itu tadi. Jadi kalau mandiri kalau bisa apa namanya diterbitkan MOU terkait dengan apa namanya kompetensi yang akan dilakukan di magang itu dan sesuai dengan prodi TI ya nanti bisa kita ini ya apa namanya nanti hitungannya adalah kompetensi itu adalah atau mata kuliah itu adalah 20 SKS totalnya ya. Nah, itu bisa kita akui yang 20 SKS itu gitu. Jadi kan kita perlu apa namanya perlu apa hitam di atas putih bahwa magangnya itu benar-benar nanti sesuai dengan mata kuliah A, B, C, D seperti itu. Karena selama ini dari kemarin yang magang mandiri ya
itu beberapa yang kebanyakan tidak sesuai gitu loh, tidak sesuai dengan kompetensi ada di prodi masing-masing gitu. Ya. Kalau yang MSIB ya, yang dari Dikti ya, itu sudah dari awal sudah ditetapkan ya. Jadi ketika si perusahaan itu dia mendaftarkan diri di MSIB, nah itu mereka sudah store ke Dikti bahwa akan untuk yang diterima di sini nanti akan menjalani keahlian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya seperti itu gitu. Nah, kalau Mandiri bisa mengeluarkan MOU terkait itu, ya nanti bisa kita akui yang 20 SKS. Tapi kalau tidak ya cukup magang 2 bulan ditambah dengan mata kuliah lainnya. Oh, begitu, Pak. Iya. Jadi kalau tidak sesuai dengan matkul yang diambil, jadi saya hanya perlu magang 2 bulan aja, Pak. Iya, tuh. Dan nanti Mas juga harus menambah beberapa mata kuliah kalau bisa ya. Baik. Dimaksimalkan 20 SKS. Kalau bisa 24 ya nggak apa-apa. Kan maksimalkan 24 SKS ya, tergantung dari Iya, Pak. IPS yang ditempuh gitu. Ya. Baik, itu aja, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Ya, Baik, saya tambahkan sedikit ya, adik-adik ya. Kemarin seperti yang kita bicarakan sering di kelas, kadangkala kan yang magang MSIB dengan yang magang mandiri, kemarin itu kurikulumnya kan langsung di 20 SKS. Kemudian kan kita merasa ada ketidakadilan gitu ya. Yang magang MSIB susah-susah, kemudian yang magang mandiri cuman magang di OM-nya, laporannya hanya 20 halaman gitu, tetap juga sama dapat 20 SKS. Nah, dari sana kemudian kita perbaiki kurikulumnya, kita sesuaikan dengan seperti yang kita bicarakan di kelas sering-sering gitu ya. Jadi nanti kita sesuaikan. Yang magangnya hanya mandiri, nah itu hanya diakui seperti kerja praktek gitu ya, hanya 2 SKS. Tetapi kalau magangnya mandiri, tetapi bisa menunjukkan seperti MSIB gitu ya. Jadi misalnya kita bisa konversi itu ke 20 SKS gitu. Jadi kita tentukan tuh nanti ada MOU dengan perusahaannya, kita tentukan mata kuliah apa yang akan diberikan di magang. Dan itu berlaku juga 4 bulan. Walaupun mandiri tapi 4 bulan. Dan itu disepakati oleh prodi dan perusahaan, itu bisa kita konversi ke 20 SKS. Gitu ya, adik-adik semua, biar jelas. Itu tambahan dari saya, monggo dilanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya Mbak siapa ya? Selviana Putri tadi belum ya? Belum kayaknya Mbak. Monggo, silakan Mbak Selviana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Selviana Putri dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Untuk semester ini kan saya mengikuti kegiatan Stupen dan Wirausaha Merdeka. Dan itu totalnya ada 40 SKS. Apakah itu bisa dikonversi ke matkul lain semuanya, Pak? Monggo Pak Eman. itu jadi nggak 40 SKS nggak bisa satu semester, Mbak. Jadi harus ditempuh di 2 semester gitu. Kok bisa Mbak Selviana kan sudah ini ya ikut yang Berusaha Merdeka itu ya? Iya, Pak. Kok studi benar-benarnya dipending dulu aja? Sudah ini Pak, sudah berjalan Pak stupennya. Kemarin itu saya juga udah izin ke Bu Latifah, terus beliau bilang katanya nggak apa-apa kalau itu tidak mengganggu kegiatan wirausahanya. Masalahnya nanti itu di pengakuan SKS-nya ini gitu loh, Mbak. Jadi kan pengakuan SKS-nya kita yang repot, jadi nggak bisa diakui di 1 semester karena maksimal pengambil SKS yang bisa ditempuh oleh mahasiswa adalah 24 gitu loh. Jadi kalau aturannya memang 40 itu di 2 semester, diambil di 2 semester. Jadi MBKM itu bisa sampai 40 SKS tapi diambil di 2 semester, tidak di 1 semester sekaligus gitu. Iya. Kalau untuk gimana? Stupennya buat semester depan tapi mengikutinya sekarang gitu nggak bisa, Pak?
Nggak bisa. Kan ada periodenya, Mbak. Makanya itu nggak bisa kan ada periodenya gitu kan. Sebenarnya kan kemarin sudah kita wanti-wanti. Jadi terutama untuk yang KKN dengan yang apa namanya wirausaha itu kan kita wanti-wanti jangan mengambil yang MSIB, magang maupun studi independen, karena itu nanti yang KKN dan wirausaha itu akan kita apa namanya akui di semester yang akan datang gitu, semester kasar ini gitu. Itu. Jadi ya untuk Mbak Selvi tinggal dipilih yang mau yang dijalani yang mana, yang usaha-usaha merdeka ini atau yang Subban gitu. Jadi untuk pengakuan SKS tidak bisa apa namanya 14 SKS langsung, nggak bisa dalam satu semester, harus di semester yang berbeda. Itu Mbak. Berarti nggak bisa ya Pak, untuk sekarang 20 terus yang 20-nya semester depan gitu nggak bisa? Nggak bisa, karena kan terus sebenarnya kan mulainya kan per September ya? Ya. Iya, per September sampai dengan paling enggak itu kan sampai dengan maksimum mungkin Januari ya. Nah, itu masih masuk semester kasar ya. Kalau semester genap semester depan ya awalnya adalah apa namanya Maret, akhir Februari atau awal Maret biasanya seperti itu. Itu baru bisa dimasukkan di semester depan ya. Makanya saya tambahkan ya, makanya kemarin kan sudah diperjelas itu. Banyak seperti Mbak Silviana, teman-teman mau ngambil stupen, magang, tapi ya kadung sudah mengambil KKN atau wirausaha. Nah itu akhirnya teman-teman ngalah, itu tidak ada yang ngambil. Jadi mempertahankan apa yang sudah diambil gitu. Kalau Mbak Silviana tetap ngotot ngambil ya itu, jadi terbuang salah satu. Tinggal pilih aja, mau yang studi independen yang diakui atau yang di wirausaha, itu aja ya, karena kasusnya kan banyak itu, akhirnya teman-teman kemarin kan mundur semua tuh, ada Irsad itu mau ngambil stupen juga nggak jadi akhirnya karena sudah mengambil KKN, karena nggak bisa diakui sekarang ngambil mata kuliahnya diakui untuk semester depan, kan lucu gitu, nggak bisa itu ya. Baik Pak, terima kasih. Monggo ada yang lain? Mas Pion Effendi. Pion Effendi. Ya, halo, kedengaran Pak? Ya, jelas Mas. Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Favion Osama Effendi dari Prodi Teknik Informatika ini Pak. Saya ingin bertanya perihal apa ini, mata kuliah saya yang di semester yang lalu itu ternyata ada yang tidak lulus Pak. Nah itu apakah saya harus mengganti ke mata kuliah baru atau mengambil lagi ya Pak? Mata kuliah apa yang tidak lulus? Sebentar Pak. Jadi yang pertama itu ada struktur data, sama yang kedua itu ada studi independen algoritma dan pemrograman Pak. Ada dua itu Pak. Itu di sistem di baru ada nggak? Nggak ada kayaknya ya? Nggak ada Pak. Ikut perbaikan aja Mas. Cepat hubungi dosennya, ikut perbaikan, ujian perbaikan. Oh iya Pak. Struktur data dosennya siapa? Struktur data. Dosennya nggak tahu. Iya, lupa Pak. Di semester 3 itu Pak. Wah. Semester 3. Semester 3. Ya? Oh, berarti sudah lewat. Kalau anu ya ngambil yang baru Mas. Yang baru aja. Ambil yang baru ya, ambil yang baru. Iya, mereka ambil yang baru. Kan itu sudah tidak ditawarkan lagi kan di kurikulum baru ini ya. Maka Masnya ngambil yang baru saja untuk menggantikan mata kuliah itu ya. Gitu. Ini semuanya jadi Pak? Iya. Iya. Gimana yang lainnya? Pak, terima kasih Pak. Iya, yang penting yang praktikum nanti di ini ya. Jadi untuk praktikum kalau yang TI itu ada wajibnya dalam 4 praktikum. TI sama SI ya. Itu 4 praktikum. Kalau yang SK 7 praktikum ya. Itu yang wajib dilalui. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Silakan yang berikutnya. Ya Mas Rizky Ramadan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari semester 5 Pak. Nah di sini kita ikut KKN tematik yang 4 bulan Pak. Nah itu kan
pembelajaran pertemuannya itu kan mulai minggu depan ya Pak ya. Kita ngambil KRS kan pasti kan pertemuannya akan apa ya, tertunda. Kayak kita kan KKN kan selesai akhir Oktober. Itu gimana ya Pak? Iya, jadi nanti apa namanya, kita kasih dispensasi Mas untuk khusus untuk yang KKN karena apa namanya, baru berakhir di bulan Oktober ya. Yang penting Masnya, jadi itu kita akui sebagai 20 SKS, tinggal Mas Rizky dan teman-teman itu nanti ngambil apa namanya, satu atau dua mata kuliah dengan total nanti 24 SKS dengan catatan IPS-nya memenuhi ya, memenuhi. Jadi kalau apa namanya, mungkin ya kalau 2 SKS berarti kalau 2 mata kuliah berarti 2 SKS masing-masing ya. Tapi kalau yang 3 SKS ya bisa apa, hanya bisa mengambil satu mata kuliah gitu. Ya, jadi untuk mulainya masih kelas A ya? Iya Pak. Iya, kelas A nanti kita apa namanya, kita berikan apa namanya, izin ke dosennya ya, dari fakultas akan kita terbitkan surat itu. Itu. Ya, Nah, gimana? untuk berarti setelah kan diakui 20 SKS ya Pak ya, berarti boleh bisa menambah, cuman harus mengikuti syarat IPK-nya terpenuhi ya Pak? Iya, IPS-nya, bukan IPK, IPS, indeks prestasi Iya, semester. IPS. Ya, jadi dicek nanti kan ketika KRS kan ada ini ya, maksimal pengambilan SKS kan berapa ya, nah itu. Kalau memang apa namanya, yang penting ambil dulu yang KKN 20 ini, 20 apa KKN tematik itu yang PKN itu diambil dulu, kemudian kalau memang masih ada sisa jatah SKS baru ngambil mata kuliah yang lain ya. Jadi khusus untuk yang KKN ya diambil dulu yang KKN-nya, baru nanti mengambil mata kuliah yang lain. Jangan ngambil mata kuliah yang lain nanti. Ya, jadi KKN-nya diambil dulu, nanti kalau apa ada sisa SKS baru diambil. Itu ya, Mas. Dan yang lainnya. Gimana? Sudah clear? Nah, untuk konversi PKM itu kemarin itu gimana ya Pak? Berapa SKS? Apakah boleh? PKM ya? PKM, oh iya PKM kemarin, ya kita konversikan di semester, itu semester, bentar. Untuk yang konversi PKM kemarin kan ada beberapa Pak yang di semester-semester yang lalu. Itu biasanya dari kemahasiswaan itu ada suratnya. Nanti biasanya kita bisa konversi ke mata kuliah. Ya, gampang lah itu. Nanti tinggal ketemu ya sama Ya. Pak Eman atau Pak Nur sama Bu Yuni ya. Ya, nanti minta apa namanya, minta konversian dari kemahasiswaan ya. Berapa SKS itu Pak? Kalau di semester ini ya berarti ya apa namanya, maksimal ya 3 SKS. Kan sudah 20 SKS dari ini ya, dari KKN ya. Menambahkan Pak, untuk konversi PKM kan biasanya ada di surat keterangannya itu ada SKS yang harus bisa diakui berapa. Kalau untuk semester ini ya nanti tergantung sisanya itu. Ya, ya. Jadi dikurangi 24 dikurangi 20 berarti sisanya nanti diambilkan di situ ya. Baik Pak. Sudah ya Mas Rizky. Selanjutnya Mas Wahyu Ramadan. Mas Wahyu jadi nggak Mas? Ya, jadi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Pak, ini kan saya kan sudah daftar MPIS yang studi independen itu Pak. Lah, ini saya mau ngambil mata kuliah semester 5 itu bisa nggak Pak? Ya, sudah diterima Mas? Belum. Ditolak. Ditolak? Iya. Ditolak ya?
Ditolak ya Ditolak ditolak. ya nggak bisa, itulah ya ngambil yang itu yang biasa, mata kuliah biasa gitu ya. Jadi yang semester ini ya ngambil yang ini yang apa? Yang selain 12 SKS itu. Jadi masuk semester 5 ya. Semester 5 berarti ya tetap ngambil mata kuliah itu. Ya. Saya semester 11, Pak. Mau ngambil mau ngambil SKS semester 5 itu bisa apa enggak? Masa prodi apa, Mas? Boleh. Prodi apa? Kalau SKS-nya Prodi Sistem Informasi. Ya, nanti bisa langsung ke Pak Nur ya, nanti bisa langsung ke Pak Nur ya. Jadi untuk yang sudah semester 11 nanti ada kebijakan khusus, silakan nanti ke Pak Nur ya. Ya, jadi kita arahkan ya. Ya, baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ya. Monggo yang lainnya. Selanjutnya Mbak Feni Diski. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ini izin bertanya. Ini kan saya sampai dengan semester antara ini jumlah jumlah SKS saya itu ada 137, Pak. Nah, untuk syarat lulus kan harus 144 nggih. Iya, benar. Terus masalahnya gimana, Mbak? Nah, ini kalau saya misal ambil tugas akhir kan itu ada 6 SKS. Nah, untuk sisa satunya ini bagaimana nih, Pak? Jadi 140 itu kan minimal ya, Mbak. Jadi bisa lebih nggak apa-apa gitu loh. Jadi nanti kita cek apa ya. Jadi kan nanti kita apa namanya? Banyak transfer ya? Iya, Pak. Ya, langsung nanti kita konsultasi dulu langsung ke ini, bisa ke fakultas atau ke Kaprodi ya. Jadi kira-kira yang bisa diambil yang mana gitu, yang sehingga makanya nanti bisa memenuhi apa namanya untuk kelulusannya gitu ya. Jadi kalau minimal, jadi tidak harus pas 144 gitu loh. Jadi minimal itu 154. Kalau memang ini kan ada pergantian kurikulum yang ada kemungkinan lebih ya, apa ya, jadi nanti bisa lebih gitu loh. Jadi nanti makanya untuk lebih apa namanya jelasnya nanti untuk pengambilan KRS-nya bisa konsultasi dengan fakultas ya atau Pak Prodi, Pak Nur. Oh, baik, Pak. Ini untuk konsultasinya harus ke kampus apa? Boleh online ya, Pak? Boleh online. Bebas, enggak apa-apa, Pak. Bebas. Ya. Baik, Pak, itu saja. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Selanjutnya Mas Kumbaka. Ya, selamat malam Bu Yuni, Pak Made, dan Pak Eman. Saya izin bertanya, untuk saya ini kan ngambil KRS kerja praktek ya Pak, itu 2 SKS. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kerja praktek ini outputnya itu dalam bentuk buku atau laporan seperti studi proyek independen gitu Pak? Iya, jadi bentuknya adalah apa namanya laporan ini ya, laporan kerja praktek ya, laporan kerja praktek ya, begitu aja. Oh gitu Pak. Itu ya, minimal 2 bulan ya Pak? Iya, minimal 2 bulan, minimal 2 bulan. Oke, baik, sudah cukup Pak. Ya, Terima kasih. oke, sama. Selanjutnya Mas Muhammad Sihabul Khair. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Kan ini kan SKS saya sudah 139 ya Pak. Saumpama ya Pak di semester 7. Halo, putus Mas. Sepertinya menghilang anaknya Pak. Mas Sihabul Khair. Dilewati dulu nggih Pak. Untuk selanjutnya Mas Indra Aang, Fanani, monggo. Ya, Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman. Izin bertanya Pak.
terkait magang mandiri atau MSIP atau studi independen yang bisa dikonversi ke 20 SKS. Nah, kalau kita yang menentukan kantor atau perusahaan sendiri itu syaratnya kalau nggak salah tadi itu si perusahaannya harus mengeluarkan MOU Pak ya, atau surat kayak sertifikat gitu Pak ya. Nah, apakah si perusahaan ini harus bekerja sama dengan pemerintah atau hanya dengan universitas saja Pak? Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Iya, Terima kasih. cukup dengan universitas ya. Jadi MOU-nya antara perusahaan itu dengan universitas. Cuma di dalam MOU itu harus secara spesifik disebutkan bahwa kegiatan magang itu ya, itu nanti kompetensi yang mau yang akan dijalani itu apa saja ya. Dan itu usahakan sesuai dengan apa yang ada di prodi gitu ya. Paling enggak paling gampangnya yang mengambil mata kuliah apa saja yang gitu. Jelas nanti yang akan kita ketika, dan itu nanti akan bisa ada sertifikatnya dan masih nanti mungkin ada contoh yang ini ya dari MSIP nanti mungkin bisa disertakan ya, itu jelas. Jadi ketika mereka melakukan proyek magang atau studi independen itu kompetensi yang dilalui apa saja itu jelas dan ada nilainya masing-masing seperti itu ya. Oke, iya Pak. Ya, cukup Izin hanya potong, Pak. ya antara perusahaan dengan universitas cukup. Ya, izin potong Pak. Jadi kebetulan bosnya itu teman saya sendiri sih Pak di perusahaan yang saya mau magang. Nah, itu berarti tinggal hubungi universitas aja Pak ya, dan menyertakan program apa aja yang akan disertakan ketika saya magang Pak ya. Sama ya siap Pak. Ya, dan itu maksimal minimal pelaksanaannya dalam 4 bulan ya, 4 bulan sampai 6 bulan ya. Jadi minimal 4 bulan. Ya. Jadi minimal pelaksanaannya itu 4 bulan. Biasanya kan 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi minimal 4 bulan. Ya, jadi kalau udah MOU, insya Allah bisa dikonversi ke 20 SKS Pak ya, bukan yang 2 SKS Pak ya. Iya, siap, cukup clear. Terima kasih Pak ya. Ya, Selanjutnya Mas Yabul Koir sudah ada nggak di sini? Iya Bu, maaf ngapunten tadi terpental Bu. Izin bertanya, di sini kan SKS saya kan sudah 139 ya Bu. Untuk semester 7 ini kan untuk matkul wajib itu kan saya udah yang selesai. Apakah diperlukan saya untuk mengambil 2 aja Bu yang matkul wajib Bu? Yang itu mata kuliah prodi lain itu nggak diambil apa boleh? Terima kasih. Prodi apa Mas ya? Dari prodi? Prodi Teknik Informatika Pak. Semester berapa? Semester 7. Semester 7 ya. Sudah berapa tadi SKS-nya? 139. 139. Yang wajib sudah diambil semua. Yang SIG sama software quality sama KKN kan udah Pak. Tinggal yang manajemen itu sama yang 1E tadi. Bentar Pak. Tinggal yang manajemen proyek perangkat lunak sama impersonal skill itu belum Pak. Oh iya, ya itu aja berarti totalnya berapa itu? 5 ya? Totalnya kan apa Pak? 5. Oh ya, kalau di total sama ini jadi 145 Pak. 145. Sama ini sama tugas akhir. Terus tugas akhir ya? Belum tugas akhir Pak. Belum tugas akhir. Kalau di total sama tugas akhir sekitar 151 Pak. Ya nggak apa-apa, diambil yang itu aja nggak apa-apa. Berarti yang MK Prodi lain itu nggak ambil nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah, PSB sudah ngambil ini di semester yang lalu. Yang mana Pak? Yang 12 SKS sudah diambil yang ini semester lalu. Pernah ngambil yang 12 SKS? Yang KKN itu udah Pak. Yang 20 SKS itu Pak. KKN 12 SKS. KKN 2 SKS. Oh iya, KKN 2 SKS. Yang proyek kemanusiaan itu Pak. Oh iya, iya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa kalau sudah ngambil proyek kemarin salah satu BKP
MS BKPN BKN nggak apa-apa ngambil yang itu ya. Jadi tinggal ngambil yang belum aja nanti mas saya. MBKM saya sudah Pak, Stupen sama MBKM itu kan kemarin itu Ya, saya iya. sudah mengikuti Pak. Nah iya, jadi kalau sudah ngambil itu nggak perlu ngambil lagi yang prodi lain gitu. Jadi prodi lain itu kan juga salah satu bentuk dari MBKM ya. Jadi sekali lagi MBKM ini ada pilihan ya. Jadi boleh diambil atau tidak ya seperti itu. Ya, jadi nggak apa. Jadi Baik, masa Pak. kita Terima ambil kasih. yang kekurangannya. Ya, sama-sama. Monggo silakan. Selanjutnya Mas Irsyadullah Ramadan. Monggo Mas. Assalamualaikum, saya izin bertanya Pak. Ini kan tadi saya lihat kalau untuk mengikuti tugas akhir kan yang SITI harus sudah melakukan 4 praktikum ya Pak ya. Nah, kita kan sebelumnya itu belum ada mata kuliah praktikum. Itu bagaimana Pak? Sudah, makasih. Prodi apa Mas? Studi independen Mas. Prodi. Independen Oh yang iya. SKS itu praktikum itu. Iya, jadi jadi yang praktikum itu yang semester lalu yaitu itu namanya studi independen yang itu loh Mas. Gandengnya APSI kan sudah ikut loh Mas. APSI algoritma itu kan sudah ikut ya. Oh Itu ya, itu praktikum yang kita beri. Jadi dulu diberi nama studi independen ya. Sekarang kita kembalikan lagi ke namanya ke praktikum ya. Namanya praktikum. Ya. Jadi yang satu SKS itu adalah praktikum ya. Sebenarnya tinggal di itu aja. Kalau semester 5 sudah lah. Jadi kalau ya. Nanti coba dicek lagi ya Mas Irsad ya. Jadi yang satu SKS itu praktikum ya. Ya, monggo silakan yang lainnya. Sudah clear ya Mas Irsad? Iya sudah Pak, terima kasih. Ya, monggo. Mungkin ada lagi yang lain. Ini sepertinya Mbak Talia, Mbak Helen, sama Mbak Fen ini tadi sudah bertanya. Apa mau bertanya lagi atau sudah? Permisi Bu, mau tanya lagi. Tanya. Atau kalau kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke fakultas. Bu, mohon bertanya sedikit saja. Silakan. Pak, maaf bertanya lagi. Apakah kalau semisal saya mau mengambil TA dan mengambil 2 matkul di semester 7 itu apakah bisa? Boleh, nggak ada masalah. Iya, asalkan bisa selesai gitu. Asalkan nggak bisa bagi waktu. Ya monggo silakan ya. Cuma untuk yang masa studi ini aturan yang baru minimal adalah 8 semester ya atau 4 tahun ya. Baik Pak, terima kasih. Permisi Bu, mau tanya. Kan saya kalau nanti ambil semester antara tapi nggak ambil matkulnya tapi ambil magangnya tuh itu kan berarti kan cuma 2 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan gitu. Bisa ya? Untuk semester antara kapan? Jadi jadi untuk yang kurikulum baru ini mulai semester ini itu semester antara tidak untuk mata kuliah baru ya. Jadi nanti bukan untuk penambahan SKS tetapi untuk perbaikan nilai saja ya. Kita kembalikan ke aturannya. Jadi untuk yang semester antara untuk nantinya tidak untuk menambah mata kuliah baru atau penambahan SKS tapi hanya untuk perbaikan nilai. Ya, jadi ya magang nggak akan kita buka jadi tidak ada mata kuliah baru di semester antara ya, yang untuk mata kuliah untuk perbaikan nilai saja. Berarti tidak menambah SKS ya Pak ya? Tidak, jadi yang semester antara tidak menambah SKS ya, karena aturan yang baru untuk minimal masa studi itu adalah 4 tahun atau 8 semester ya. Dan maksimalnya 14 semester atau 7 tahun. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada lagi Pak, nggak apa-apa nggih.
Monggo Mas Sani mungkin Mas. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Mohon maaf sedikit di luar pembahasan kurikulum mengenai syarat kelulusan, apakah boleh ditanyakan tentang sertifikasi itu. Jadi kebetulan kan saya sudah punya satu sertifikasi BNSP begitu. Kemudian ada sertifikasi yang lainnya itu non BNSP. Jadi kebetulan yang mengeluarkan itu ITS Tekno. Itu apakah diakui untuk prodi SI? Mungkin pertanyaannya bisa ditujukan kepada Pak Nur. Boleh Mas, monggo. Silakan dikumpulkan saja, diserahkan ke fakultas. Nanti fakultas yang komunikasi dengan kaprodinya ya. Boleh, boleh. Oh, Yang penting itu sertifikat kompetensi. Ya, Oh, ikut di dalam kampus atau di luar kampus boleh. Nanti sampaikan aja ke fakultas. Nanti fakultas yang koordinasi dengan kaprodinya ya. Mas Oh, Anies. nggih Bapak, matur nuwun, Pak. Sami. Ini yang dua terakhir nggih, dengan Mas Alvando dan Mas Ahmad Anas Turmusi. Yang pertama Mas Alvando, monggo Mas. Mas Alvando? Jadi bertanya apa tidak? Atau Mas Anas duluan, Mas Anas, monggo. Ibu, saya Anas dari Sistem Informasi kelas C. Nah, ini mau bertanya ini, Pak. Untuk mengambil tugas akhir itu syaratnya harus menyelesaikan metodologi. Nah, kebetulan ini saya belum mengambil kemarin. Apakah bisa sekarang itu mengambil bersamaan gitu, Pak? Mengambil metodologi sekaligus tugas akhir, seperti itu. Terima kasih. Iya, Mas semester berapa? Saya transfer Pak, ya? transfer nggih. Kalau itu mestinya ini ya syaratnya bukan ambil tapi lulus syaratnya. Mestinya syaratnya lulus ya. Diskusikan aja Mas sama kaprodinya. Jangan di sini. Nanti minta perlakuan khusus saja sama. Ya, ini jadi mahasiswa mestinya lama yang bangun kembali. Oh gitu. Nah, ya nanti coba di ini ya. Nanti diskusi sama fakultas ya, di fakultas ya sama ya. Jadi untuk yang lainnya mungkin ini ya untuk caranya lulus ya, bukan ambil ya. Jadi kalau ambil kan bisa diambil di ini ya di semester yang sama. Tapi kalau lulus itu ya sudah harus lulus gitu ya. Itu untuk yang apa namanya mahasiswa yang lama nanti mungkin ada kebijakan dari kebijakan khusus dari prodi itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang terakhir ya Pak, Mas Ardia Fasa Bening, Mbak atau Mas ini? Mbak. Oh iya, maaf Pak. Ya, selamat malam Pak Bu, saya Ardia Fasya dari Prodi SI kelas B. Mau tanya, ini kan saya kan ikut yang program Wirausaha Merdeka. Itu kemarin kan ada di konversi 20 SKS ya Pak. Nah, kebetulan saya kan semester 5. Di semester ini ada 20 SKS dari matkul yang diambil itu. Sedangkan di matkul tersebut saya udah ada beberapa yang ambil. Nanti itu proses konversinya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Iya, Wirausaha Merdeka kan kita utuh 20 SKS ya. Jadi sudah kita sudah kita fasilitasi utuh dari 20 SKS. Jadi tidak ada konversi ke maksudnya gimana? Kewirausahaan sudah ngambil gitu tak? Kenapa Pak? Kewirausahaan sudah ngambil. Iya, yang lagi jalan ini, yang Wirausaha Merdeka itu Pak. Enggak, mata kuliah kewirausahaan sudah ngambil belum? Belum ngambil. Ya belum ngambil ya enggak usah ngambil kewirausahaan. Jadi cukup yang Wirausaha Merdeka 20 SKS ini saja ya itu. Nah, nanti tinggal mata kuliah apa yang perlu diambil lagi nanti bisa dikonsultasikan ke prodi ya atau ke fakultas ke prodi bisa ya. Baik nanti ya kalau saya. Berarti
yang di semester lemah ini kan ada yang udah saya ambil Pak di semester sebelumnya. Berarti saya bisa ambil mata kuliah yang semester depan Atas. ya? Oh gitu ya? Iya, iya, kan jadwalnya juga nggak ini tuh ya. Kalau cuma satu kan nambah satu atau dua mata kuliah ya. Kalau dua mata kuliah ya yang ngambil yang 2 SKS-an, masing-masing 2 SKS. Kalau ngambil yang 3 SKS ya berarti cukup hanya bisa ngambil satu mata kuliah. Monggo, kalau bisa mengambil di semester di atas, nggak apa-apa kan pasti nggak bisa ya. Baik, Pak. Nah, itu Ya. untuk proses konversinya itu nanti kita harus ngomong ke fakultas dulu atau kita KRS kayak biasanya aja, Pak? Iya, KRS biasa. Jadi yang banyak yang semester ini itu KRS Wirausaha Merdeka 20 SKS ya. Oh, iya ya. Ditambah dengan KRS mata kuliah lain gitu loh. Dengan total nanti sesuai dengan batas SKS yang ada di sistem ya gitu. Kalau batasnya 24 SKS ya dimaksimalkan nggak apa-apa ya itu. Yang penting yang Wirausaha Merdeka yang 12 SKS itu diambil dulu. Oh iya, Diambil Pak. dulu di KRS-nya gitu ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Mas Alvando jadi apa enggak, Mas? Iya, Bu, jadi, Bu. Ya. Ya, monggo. Perkenalkan, nama saya Alvando Chandra dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Mohon izin, Pak, bertanya. Kan saya semester 9, habis ambil antara, total SKS-nya kalau nggak salah itu 94. Terus semester ini kan saya ambil KKN yang 2 semester sama mata kuliah lain. Nah, nanti totalnya kan kalau nggak salah itu 116 kalau nggak salah. Itu ambil tugas akhirnya gimana, Pak? Mohon izin, Pak. Kalau tugas akhir itu minimal 120, Mas. Kalau sampean berarti kan belum 120. Mau ambil semester kapan skripsinya? Kalau skripsinya kalau bisa tahun depan ini, Pak, habis semester ini. Ya, Ya ini monggo udah silakan di belum. KRS-kan saja. Metodologi sudah ambil belum? Metodologi penelitian. Penelitian belum. Metodologi penelitian. Iya. Belum. Kalau magang sudah, Pak. Nggak metodologi penelitian. Dan Iya. sudah ambil belum? Belum. Belum ya diambil dulu, Mas. Diambil dulu ya. Iya, jadi diambil dulu. Semester ini ada nggak? Ditawarkan ya? Semester ini kayaknya nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ada, ditawarin, ada. Pak. Iya. Oh ya. Ya, itu dulu diambil ya. Itu dulu diambil. Oke. Jadi kalau mau ngambil apa namanya? Macam berapa? 94 ya? Iya, 94. 94 kalau 120 berarti kurang masih banyak ya. Kurang 4 SKS, kurang 4 SKS. Kurang 4 SKS. Ya diambil dulu aja, yang penting yang apa namanya metodologi penelitian diambil dulu aja ya. Semester ini diambil dulu saja ya. Nanti untuk yang itu pasti sudah semester 9 ya. Iya, ya. Jadi yang penting metodologi penelitian diambil dulu aja di semester ini ya. Untuk nanti untuk yang tugas akhirnya dipikirkan di semester berikutnya aja ya. Oh ya, siap. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak, masih ada satu, Pak, yang terakhir ya, Pak? Ya, monggo. Yang di chat sudah dijawab semua? Sudah, Pak. Oke, siap. Ya, monggo silakan. Dua terakhir, Pak. Dian Fadila dan Eduardo Gusmao. Dian Fadila, monggo. Ini Mas atau Mbak? Selamat malam, Pak. Izin bertanya. Untuk yang lalu kan saya ikut program kewirausahaan itu. Untuk konversinya itu bagaimana ya, Pak, untuk KRS-nya? Nggak disimak, Mbak Dian mau. Tadi kan udah dijelasin Pak Eman tuh. Ya, apa? Jadi yang ngambil wirausaha merdeka untuk semester ini silakan KRS wirausaha merdeka. Kemudian kalau ada jatah SKS yang bisa diambil ya tinggal dimasukkan mata kuliah yang lain gitu. Yang penting wirausaha merdekanya diambil dulu ya, jangan kelewatan. Ya. Sudah ngambil mata kuliah kewirausahaan belum kan? Belum, Pak. Ya, jadi yang wirausaha merdeka diambil dulu ya.
Itu Mbak. Oh, Ya, oke. ya, Ya, Pak. Makasih, Pak. ya, sama-sama. Yang terakhir Mas Eduardo Gusmao. Silakan. Selamat malam, Pak. Ini permisi mau tanya. Ya, monggo silakan. Saya kan kemarin untuk magang 12 SKS itu saya udah ambil, sama KKN juga saya udah ambil, tapi total SKS saya baru 110. Dan di seminar itu saya mau KRS perbaiki mata kuliah saya yang semester 1 kemarin belum lulus itu, tapi nggak ditawarkan di KRS, Pak. Sama di saya KRS itu cuma hanya bisa satu mata kuliah gitu. Iya, prodi apa Mas? Teknik informatika, Pak. Oh, ya nanti WA ke saya ya, coba dicek dulu. Jadi harus dicek dulu. Jadi kalau apa namanya fiscal itu nanti kita dicek dulu kira-kira yang bisa diambil di semester ini apa ya. Nah, itu nanti kita apa namanya kita cek juga ininya apa KRS yang transkripnya ya. Di mata kuliah apa yang kurang, dan nanti Mas harus ambil mata kuliah apa di semester ini ya. Itu ya. Mas angkatan berapa? Tahun berapa? Ini berapa sih? Angkatan 2021. Semester 7, Pak. Semester 7 ya? Ini masih ini ya. Oh, baru berapa tadi? 90? Berapa SKS? Baru 110 SKS, Pak. Oh, 110 ya. Coba nanti kita ini ya, coba. Jadi kalau yang seperti ini nanti silakan bisa personal ya ke fakultas atau ke Kaprodi ya bisa. Kalau TI dan SK nanti bisa langsung ke saya. Kalau ke SI bisa ke Pak Nur Al-Azam ya. Silakan nanti tinggal WA kapan bisa ketemu langsung atau mungkin apa namanya by WA. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sepertinya sudah semua Pak. Monggo Pak Made kalau mau ditutup. Oh, oke. Terima Ya, kasih. alhamdulillah sudah selesai semua ya. Jadi ini tidak menutup, ini kan baru sosialisasi ya. Nanti kalau adik-adik punya kesulitan atau punya masalah atau masih bingung, silakan nanti konsultasi ke fakultas. Ke Bu Yuni boleh atau langsung ke Kaprodinya juga boleh ya. Ke Kaprodi SKTI ya ke Pak Eman, kalau yang SI ke Pak Nur. Atau kalau ke saya juga boleh. Jadi, monggo silakan aja karena ini baru pasti ada beberapa pertanyaan atau yang perlu didiskusikan dengan Kaprodinya lebih lanjut, monggo silakan temui Kaprodi dan fakultas ya. Mungkin itu pertemuan kita hari ini, semoga membawa kebaikan ya untuk kita semua, baik dari Prodi SI, TI, dan SK. Itu ya Pak Eman, Pak Nur, Pak Yuni. Ya. Terima Untuk kasih atas waktunya. presensi tadi sudah ya? Presensinya? Presensi, jangan lupa. Jangan lupa ya, jadi sudah bisa di-share lagi ya untuk presensinya. Untuk link presensi, monggo silakan diisi ya. Gitu ya. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri. Semoga perubahan kurikulum ini membawa dampak kebaikan buat fakultas kita, prodi kita, dan lulusan kita nanti. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Selamat malam. Terima kasih semuanya.